saya juga nggak salah kan ngomong kalau misalnya FS ini sakti. Buktinya walaupun beliau ditahan saja, istrinya tidak ditahan, satu. Yang kedua, ada banyak institusi yang membelanya, termasuk Komnas HAM, Kompolnas. Kan ya. dia banyak. Bahkan terakhir Pendeta Gilbert. Iya, benar. Nah, itu karena banyak doa, dorongan amplop. Ginilah, mau nyelamatin putri dan anaknya, perginya ke Makobrimob. Emang anaknya ada loh, kamu melindungi anak kok kamu gak lihat anaknya? Ya, saya menemui Sambo dulu. Ya itu minta doa sama Sambo. Orang-orang yang berbohong, Seto, Kompolnas, Benny Mamoto, Gilbert Lumoindong, mau apapun yang keluar dari mulutnya, itu sudah tidak ada harganya sama sekali. Karena mereka tidak punya hati nurani. Tanya Dokter Richard. Tes 303. Udah gegap. Tes 303. Sekarang nggak boleh 1, 2, 3 lagi. Oh, harus 303 ya. 3. Inang Irma Huta Barat. Yes. Uang Palembang. Adonian. Aduh. Pelembang Buntung. Palembang Buntung lagi. Alumni Bangau juga. Alumni Saprius. Sapri 1. Bangau. Sama. Iya. Saya juniornya. Nggak nyangka loh ketemu di sini. Tahun 78. Saya pikir orang Batak jelas lah ya orang Batak ya. Huta Barat. Huta Barat ya. Tapi pernah tinggal di Palembang lama? Tahun 68 sampai 78. 10 tahun. Aku belum lahir itu. Lamunian, iya kan? Sudah Lahir di tahun Bangau berapa? itu ya? Lahir tahun berapa? Saya 85. 85. Oh iya. Saya 85. Yes, masih Oke. muda. Oke, saya panggil Inang ya. Inang dong. Mama ya. Inang, ya benar. Inang, waduh ini aku nggak bisa ngomong lagi nih. Pertanyaan pertamanya mungkin, apa nih yang terjadi pada Polisian Republik Indonesia nih sekarang nih? Inang nanya dulu, kenapa Inang diundang sama Pak Dokter? Kita pengen perbaikan ya. Soalnya kata Kapolri kan siapa yang mengkritik Polri paling pedas katanya adalah sahabatnya Polri. Saya pengen jadi sahabatnya. Aha, keren. Tos dulu. Kalau Inang sudah diangkat jadi sahabat Polri ya kan? Sudah ya? Iya. Nggak diincer ya? Karena gini, Kepolisian Republik Indonesia itu bukan milik polisi. Kepolisian Republik Indonesia itu milik seluruh rakyat Indonesia. Oke. Itu yang nomor 1. 2, kita ini negara demokratis ya. Jadi kepolisian itu penting karena ya yang menjadi garda terdepan penegakan hukum itu adalah polisi. Oke. Ketika ada masalah dengan polisi, maka akan masalah dengan penegakan hukum. Ada 3 serangkai, kepolisian, kejaksaan, Hakim. dan hakim. Tapi yang nomor 1 di polisi nih. Garda paling depan. Yes, dia yang bisa menangkap, memeriksa, menyidik ya, dan menersangkakan orang. Jadi penting sekali bagi kita untuk memiliki penegakan hukum yang tegak. Itu kan. Jadi syarat untuk menjadi negara demokratis itu kita boleh berbicara nih free speech nih. Kamu dipanggilnya Richard. Boleh panggil Richard saja. Oke, so Richard bisa wawancara Inang. Kita boleh mengkritisi, kita sudah punya nih freedom of speech, ya kan? Kebebasan pers, kebebasan media. Lalu ada juga kebebasan untuk memilih tanpa ada tekanan, tanpa ada intimidasi. Itu ada 2 unsur. Yang ketiga itu yaitu rule of law, penegakan hukum. Nah, kalau ini salah satunya nggak jalan, kita ini demokrasi ini proses kan, proses yang panjang banget yang semua orang tuh harus paham nih. Kalau kita mau punya negara demokratis yang penegakan hukumnya bagus, maka kita harus mengkritisi dan memastikan bahwa hukum itu tegak. Oke. Gitu. Jadi kalau enggak, susah kalau kamu ada masalah, ada perkara, dengan seperti sekarang keadaannya ada unsur-unsur kekuasaan, logika kekuasaan, jadi bukan logika hukum yang dipakai, maka kepercayaan orang terhadap hukum itu semakin Rendah. yes. Dan kalau kepercayaan masyarakat atau misalnya ketidakpastian hukum, ini pasti akan pengaruh juga ke perekonomian. Sangat. Berpengaruh juga ke investasi. Sangat. Artinya berpengaruhnya ini semua sektor harus bisa pengaruh. Karena kita negara hukum. Yes. Yes, negara hukum, negara demokratis. Ya. Dan
garda terdepan atau barisan pertama ketemu hukum ini adalah ketemu polisian dulu. Yes, betul. Yang kita panggil kalau ada maling, kalau ada pembunuhan, kalau ada rumah Kecopetan. kebakaran, ada tabrakan. Jadi polisi itu adalah yang paling dekat di hati masyarakat. Makanya sebetulnya tuh kenapa kita harus tidak kunjung lelah untuk mengkritisi kepolisian, karena sebetulnya di dalam dasarnya Tribrata tuh sudah ada. Tapi polisinya tidak menjalankan si Tribrata itu. Oke. Gitu. Yandung Yom. Apa itu? Inang. Melayani, melindungi, mengayomi. Oke. Kalau ada 70% ongkosnya. Nah itu dia. Yandung Yom itu. Jadi, nah kalau yang ada ongkosnya itu namanya centeng. Kamu kan mau usaha dengan damai dong. Iya. Kalau kamu usaha dengan damai, dengan memiliki keahlian sendiri. Hai semuanya, sehubungan dengan Dr. Hand Skincare yang makin melejit, mitranya yang makin banyak, dan juga viralnya skincare ini, apalagi setelah Bang Hotman Paris masuk menjadi salah satu pemilik saham Dr. Hand Skincare, ini banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan hal ini. Ya, saya ngelihat ada banyak banget orang di luar sana yang memalsukan produk Dr. Hand Skincare, dan itu sangat mengecewakan bagi saya. Dan untuk itu saya umumkan bagi kalian semuanya, belilah Dr. Hand Skincare di tempat yang resmi. Jadilah bagian mitra resminya kami dan belilah produk ya di tempat mitra yang resmi ya. Di mana mitra resmi itu? Saya udah taruh di highlight Instagram saya, ada distributor resmi, ada agen resmi, dan kalian bisa mengetahui mitra yang resmi itu dari kartu member. Jadi ada kartu member dan ada petunjuknya dan ada website resmi di bawah ini, kalian bisa cek. Dan harga Dr. Hand Skincare yang resmi adalah 380.000 satu paket. Di bawah itu maka terindikasi palsu. Ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa satu paket Dr. Hand Skincare harganya 380.000. Bagi yang jual di bawah harga itu bukan bagus banget ini karena jualnya murah. Bukan ya. Justru terindikasi palsu. Hati-hati ya. Kalian tidak akan mendapatkan hasil terbaik kalau kalian beli yang palsu. Dan untuk minuman Gatot Kaca juga. Karena ini banyak banget di request sampai habis. Jadi 50.000 box habis dalam waktu nggak sampai 1 bulan. Ini luar biasa banget. Thank you banget, tapi juga banyak mulai dipalsukan. Saya nggak tahu bagaimana cara mereka memalsukannya, karena mereka luar biasa ngelihat produk yang viral langsung dipalsuin. Bahkan ada jauh banget di bawah harga pasar. Sekali lagi, harga Gatot Kaca yang asli ada 120.000. Di bawah harga itu adalah terindikasi palsu. Demikian konfirmasi dari saya. Mudah-mudahan kalian menjadi konsumen yang cerdas dengan memakai produk yang asli supaya ada hasilnya. Seperti yang kalian harapkan. Cari klien dengan jujur. Nah kalau kamu sendiri terancam keberadaan kamu mesti punya centeng siapalah jenderal inilah backingan itu, maka susah dong. Iya. Tapi kenyataannya di negara kita seperti itu. Nah itu yang mesti kita ubah. Kan kita ini tahu bahwa penegakan hukumnya itu masih compang-camping. Tapi kan kita benerin. Jangan kita injak-injak. Jangan kita robek-robek lagi. Oke. Artinya Inang protes sedemikian kuat atau misalnya kita menyatakan pendapat di TV-TV juga demikian, teman-teman yang lain masuk Mbak Nana juga sama ya. Termasuk saya juga, tujuan kita adalah karena kita mencintai Polri dong. Iya dong. Kalau kamu menyayangi, kamu punya anak nggak? Punya. Nah, kalau anak kamu nakal atau berbuat kesalahan atau kejahatan, masa kamu diam aja? Iya. Kalau kamu tidak tegur, kita tegur. Kita beritahu bahwa itu tidak baik. Kalau dia tidak tahu juga kita hukum. Iya. Ya kan? Itu dari sisi kemanusiaan. Ini kalau dari sisi hukum kan memang benar-benar harus ditegakkan oleh kita kritik. Yes. So, sama aja kalau kita menjadi masyarakat atau publik yang pasif, maka kesemena-menaan lalu juga kejahatan dan juga ketidakadilan itu akan semakin banyak dan semakin besar. Oke. Karena kamu tidak bicara. Yeah. Jadi kan dianggap setuju. Iya, betul. Dan sebenarnya juga kita nggak punya opsi lain. Bukan artinya kalau kita kritisi polisi, besok kita bisa ganti polisi dengan yang lain. Nah, apakah bisa? Sistemnya yang diganti. Kalau polisinya diganti, sistemnya brengsek, kan tetap hasilnya brengsek. Okay. Dari mulai rekrutmen.
Kamu kalau rekrutmen di sini, pegawai sini, kamu mau pegawai yang jujur, Yes. yang higienis, Yes. yang tidak berkhianat, Yes. yang tidak juga mencelakakan kamu. Yes. Iya dong? Ya. Nah, polisi kan juga sama. Ya. Dia kan harus jadi polisinya masyarakat. Ya. Yang unsur tadi melayani, melindungi, dan mengayominya ada. Tapi ketika rekrutmennya sendiri sudah salah, di akademinya sudah salah, maka outputnya bisa jadi seperti Sambo yang bisa naik pangkat, tapi orang tidak tahu bahwa begitu banyak kesalahan sistem. Kamu kalau sistemnya nggak diubah, dipecat polisinya, masuk polisi lain, sama aja. Karena sistemnya tidak diperbaiki. Kamu bikin sistem. Misalkan, orang ada probationnya, lalu orang-orang yang tidak taat bikin rusak kantor, Tetap diterima. tidak kamu naik tingkat, tidak nggak kamu naikin pangkat gitu. Kan naik pangkat tanpa prestasi itu bahaya. Sehingga polisi-polisi yang baik itu menjadi apatis. Oh, iya. Kalau tidak punya ya kakak asuh lah, ya backingan lah, ya katrolan lah. Nah itu hal-hal yang Setoran. merusak institusi. Oke. Setoran itu adalah benefitnya. Itu termasuk korupsinya. Oke. Tapi sistemnya ini juga yang rusak. Ini kalau nggak dibenerin kan ya sama juga bohong. Artinya nggak cukup dong polisi ini mengungkap kasusnya Verdi Sambo saja, lalu bisa memperbaikin kepolisian, nggak cukup. Sebetulnya harus juga wakil kita di parlemen paham. Ini kan banyak yang dysfunction nih. Kompolnas tidak berfungsi. Parlemen tidak berfungsi. Ombudsman juga tidak berfungsi. KPK pun tidak berfungsi terhadap urusan yang menyangkut kepolisian ya. Sambo. Jadi masyarakat sipil, akademisi, rakyat yang pemegang saham terbesar itu yang kemudian harus terus menyuarakan, media juga ya, sangat penting, netizen sekarang, yang harus tidak lelah-lelah memperbaiki itu. Caranya yaitu dengan terus berbicara supaya mengedukasi orang, menjadi inspirasi. Ada yang mau turun ke jalan, membuat aksi, boleh, ada yang menulis, ada yang bikin podcast. So, semua cara ini menjadi collective action. Baru kemudian kita bisa menekan para pejabat ataupun para wakil kita supaya jangan pilih ya, kamu nggak pernah menyuarakan suara. Oke. Gitu loh. Oke. Kenapa kalau waktu pemilu banyak banget janji-janjinya, tapi giliran kita butuh gini nggak ada suaranya. Iya. Nah itu mesti diingat, kamu mesti ngajarin supaya penonton kamu, netizen itu juga menjadi pandai gitu. Kalau jangan komplain, wah gila anggota DPR parah nih nggak ngomong apa-apa. Harusnya kan mereka menjadi penyeimbang, mengkritisi, memberikan masukan-masukan yang konstruktif, kan tidak terjadi gitu. Ya udah jangan pilih. Gitu. Ada yang salah, tersandera, partai politik kita juga tersandera. Ya udah, jangan pilih partai politik juga kalau memang mereka tidak bisa mengusung. Artinya hampir di semua sektor kita salah ya. Yes. Salah masyarakatnya juga ada juga. Pembiaran ya. Pembiaran, mendiamkan, Yes. tidak mau bersuara. Yes. Yang bisa bersuara juga nggak mau suara juga bisa jadi kesalahan porsi, kesalahan kita sama-sama. Jadi Sama-sama. kalau mau diperbaikin ini harus dari dasar Bareng-bareng. sampai ke atas semuanya kita perbaikin semuanya sama-sama. Yes, dari strukturnya, sistemnya ya. Lalu juga polisinya mau nggak direformasi. Karena kalau kamu tidak ada yang pengawasi nih. Kamu bikin produk, kamu harus punya izin POM nggak? Harus. Kalau polisi melakukan sesuatu tidak ada yang kontrol, apa jadinya? Yes. You are in the skincare kan? Kalau semua orang boleh bikin sembarangan, tanpa ada kontrolnya, apa yang terjadi? Kacau pasti. Nah, ini kan kepolisian nggak ada yang kontrol. Kacau nggak Sambo? Kacau. Iya, karena tidak ada pengawasan. Bagaimana bisa polisinya polisi? Nah, iya, polisinya polisi, membunuh polisi di rumah polisi, memakai seragam polisi. Lalu siapa yang harus kita percaya kalau polisinya polisi aja seperti itu? Yang memeriksa polisi tidak berdaya. Iya kan, makanya
Lama banget, PC nggak ditahan-tahan. Udah P21 baru ditahan. Seorang nanya, Inang gimana pendapatnya? Ya saya bilang itu kan kayak kalau kamu main bola, udah tinggal 1 menit lagi habis, baru dikasih kartu merah. Padahal kamu tuh udah bikin pelanggarannya tuh dari menit pertama. Harusnya kan kamu dikasih kartu merah dong, jangan main lagi lo gitu kan. Ini enggak, terus gitu akhirnya marah dong penonton. Wasitnya pasti ntar dikeroyok nih kalau pulang nih kalau nggak adil gitu. Ya udah deh, gua kasih deh kartu merah. Ya udah gitu print ya, itu langsung print gitu. Ya kan saya udah kasih kartu merah gitu kira-kiranya. Tapi ini menarik sih. Tapi sebelum saya lanjutin, mungkin ceritanya FS dan PC. Ini kan banyak gosip beredar, narasi yang banyak banget. Saya pengen tanya Inang yang mana yang benar. Tapi perbaikin dulu versi saya ya. Ini kalau yang saya dengar ya, saya nggak begituin full sih. Jadi PC ini katanya mendapatkan pelecehan seksual dari Brigadir J. Ya. Kata siapa? Ini narasi yang saya dengar ya. Iya, kata siapa? Pertanyaan kan gitu. Kata PC. Lalu PC-nya mengadu ke FS, FS-nya dan PC merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J. Lalu FS memerintah Baradae untuk membunuh Brigadir J. Ya, itu skenario yang fixnya. Benar Inang seperti itu. Salah lah, pelecehan seksualnya udah di SP3, dari Duren 3, pindahnya bukannya ke Duren 5 gitu, ke Duren 6, pindahnya ke Magelang. Pelecehan seksualnya SP3? Iya dong, kan Kapolri sendiri yang ngumumin SP3. Oke. Jadi tidak ada pelecehan seksual karena itu ngarang gitu. Jadi gini, kalau polisi itu menyidik kan harus ada fakta. Ya dong? Faktanya ada nggak? Nggak ada. Kalau omongannya PC, omongannya Baradae, kalau ditanya Inang percaya nggak? Jawabannya enggak. Kalau yang saya percaya itu ya CCTV saya akan percaya. Digital forensik saya akan percaya. Jadi yang namanya scientific criminal investigation itu jangan cuman omong-omong aja. Kamu mau scientific investigation gitu. Kamu investigate dong, itu laser kamu bener nggak? Iya dong, kalau tiba-tiba kulit klien kamu jadi hangus, kamu yang disalahin ya kan, ini kan juga sama. Tidak ada fakta, tidak ada penelitian, tidak ada investigasi. Semua berdasarkan katanya. Kata siapa? Kata PC. Percaya nggak sama PC? Enggak. Oke. Lalu peran PC di pembunuhan berencana ini apa? Banyak lah. Kalau dia di luar selama ini, terus Sambo di dalam yang ngatur-ngatur pengacara, yang bikin deal ke sana ke sini, telepon, mungkin dia transfer uang, mungkin dia bikin kesepakatan, mungkin dia mengatur siasat, iya dong. Kalau kamu terhadap tersangka, kamu nggak boleh berbaik sangka. Orang dia bohong kok. Orang dia bagian dari pembunuhan itu. Dia melihat pembunuhan. Pertanyaan pertama tuh kita basic aja, Richard. Kamu lihat ada yang mati di kantor kamu. Masa kamu nggak lapor? Kalau istri kamu nggak mau lapor, pegawai kamu nggak mau lapor, kamu lapor dong. Iya dong. Orang kamu yang itu kejadian besar. Iya. Nah, kebakaran aja lapor. Bukan kejadian kecil. Nah, mati loh. So, this is interesting. Karena orang kalau kehilangan mobil lapor. Ya dong. Ada orang masuk, diambil lah barangnya, emasnya, lapor, ribut setengah mati. Ini orang kehilangan nyawa nggak ada yang lapor. Tidak ada yang lapor sama sekali. Termasuk PC. Berarti dia nggak benar. Jadi jangan dibilang dia korban, dia nggak sanggup gitu. Kalau dia korban pun, kalau ngelihat pembunuhan, lapor dong. Saya lapor, kenapa? Ada yang mati di rumah saya, kenapa? Suami saya nembak orang, Baradae nembak orang, apalah. Perempuan loh dia di situ menyaksikan. Jadi jangan jauh-jauh gitu loh. Basicnya aja. Kamu istri polisi. Iya dong, diancam, oh ya nggak bisa itu karena suaminya. Saya mah kalau suami saya atau anak saya bunuh orang, saya laporin pasti. Dan kalau nggak ada apa-apa, kenapa harus dikarang cerita sampai ada pelecehan dan lain sebagainya? Itu gini, itu kan rekayasa namanya. Jadi dari awal itu maunya 86, tidak ada yang tahu. Saya bicara dengan Arianto Sutadi, bekas mantan dari Kadif Hukum Purnawirawan Bintang 2 ya. Penasehat Kapolri juga. Dia bilang maunya polisi ini
ini kan aib nih. Jadi secara internal mau diselesaikan supaya yang dikuburkan itu selesai dong. Kalau udah masuk tanah, Iya. nggak ada masalah. Nah ini kan ada kejadian sebelum masuk ke tanah. Iya. Itu yang membuat kita jadi duduk di sini bicara. Kalau nggak kan kamu nggak undang Inang. Benar nggak? Betul. Jadi membuka mata banyak orang gitu. Sampai dokter kulit aja mau membahas soal institusi Polri. Loh iya dong. Ya jarang-jarang dong. Saya sendiri juga Uya wawancara saya bilang artis mau bicara soal ini. Iya dong Inang harus ya. Kamu kan intelektual, kamu kan sarjana dari FISIP UI. Kita ini sebagai seorang intelektual itu punya hutang kepada masyarakat. Bahwa bukan hanya mencari uang, bukan hanya mencari karir, tapi kamu harus, you have to give something back. Kenapa? Kita disekolahin di sini, makan di sini, mendapatkan berkah dari sini, masa ya cuma mau dapat aja? Kembalikan dong. Iya. Kembalikan, bukan dengan perpuluhan. Iya, betul. Saya juga pengen institusi negara kita juga jadi lebih baik. Dengan kita speak up, dengan kita perbaiki ini jadi lebih baik. Saya juga malas Inang kalau misalnya sampai kata, ini sorry aja saya ngomongnya. Siapa sih yang nggak tahu di Indonesia? Segala sesuatu harus ada pelicinnya. Hepeng. Kalau kata orang Batak, iya. Kalau bisa nggak kasus itu jalan kalau nggak ada hepengnya, kalau nggak ada pelicinnya? Langka. Sebuah kasus kalau ada pelicinnya bisa hilang. Iya, betul. Nah ini kan rekayasa ini sudah menjadi rahasia umum, ya kan? Artinya sesuatu yang salah menjadi lumrah. Harusnya salah, tapi di negeri ini jadi lumrah dan itu bahaya banget. Dan itu fakta kan? Iya. Artinya kan masyarakatnya tidak sehat, lalu juga lembaga-lembaga negara itu tidak menjalankan fungsinya, ya. Tapi, ya itu, kita ini kan bangsa yang masih muda ya. Baru tahun 28 punya satu bahasa, satu nusa, dan satu bangsa. Ya dong, tahun 5 baru merdeka, memproklamirkan gitu. Terdiri dari ribuan suku bangsa. Sehingga ada hal-hal yang mesti kita jaga, basic ya. Kalau saya percaya tuh, basicnya tuh harus kita jaga. Kita ini beruntung punya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Nggak peduli kamu mau orang Cina, orang Batak, orang Ambon. Kalau kamu menderita pasti saya bantu, gitu kan. Kalau kamu salah, pasti saya akan laporkan bahwa kamu salah, tanpa memandang suku, ras, agama dan golongan. Jadi, nah membuat orang mau berpikir seperti itu aja nggak gampang. Jadi tadi kamu ngomong soal kekacauan hukum itu kan udah turunan keberapa nih? Kalau orang kerangka berpikirnya nggak bener, gimana mau benerin masalah hukum? Bener dulu dong kerangka berpikirnya. Ya dong, bukan berdasarkan agama, berdasarkan suku gitu. Tuh bilang, oh Inang belain Joshua karena sama-sama Batak. Oh tidak. Saya nggak memandang itu sama sekali. Tidak, kan banyak orang yang memikirkan seperti itu misalkan. Itu orang bodoh yang berpikir karena agamanya itu, sama gitu kan, lalu dibela gitu. Nggak bisa. Mau agamanya sama, kalau dia bandit aja gitu loh. Jadi bangsa kita ini keren kalau kita bisa, kamu sama saya sama. Kamu punya hak yang sama, kamu punya kewajiban yang sama. Dan tidak boleh ada yang melecehkan atau mengurangi hak kamu. Karena dasar negara kita sudah bagus nih sebenarnya. Yes, nah itu yang mesti dijaga. Kita ini Richard sudah terlalu lama dibentur-benturin. Orang diajak berkelahi gitu. Oh ini kadrun, ini kampret, ini cebong gitu ya. Itu udah nggak boleh lagi. Enggak, Inang tuh bolak-balik ngomong soal itu karena itu penting banget loh. Penting banget. Jadi presidennya sudah mau ganti, masih aja kadrun dengan kampretnya masih ada. Presidennya bukan mau ganti, presiden kan dulu bela Prabowo dengan Jokowi. Nah Prabowo sama Jokowinya mesra-mesraan. Lagi rancang-rancang IKN, rancang-rancang 2024. Kenapa konstituen yang milih masih berkelahi? Itu bahaya. Itu kejahatan. Kejahatan bagi persatuan bangsa. Fansnya itu kejahatan yang benar banget. Itu kan nggak boleh. Mau si kadrun, si kampret, si cebong, kalau dia menderita, kalau dia tertindas, kita mesti bela. Betul. Jadi saya tuh nggak mau lagi tuh ada sekat-sekat yang memecah belah kita. Kan mestinya Inang udah pensiun, rambut aja udah putih kayak gini.
harusnya kan udah potong-potong vetiver, ya kan, tanam-tanam, bunga-bungaan, ya dong. Main-main sama kodok, Cucu-cucu, sama ya. kodok, sama guguk, sama main-main sama cucu-cucu gitu. Tapi saya pikir bahwa ini juga menjadi panggilan ya bagi orang-orang yang sudah mau pensiun yang sudah purnawirawan angkat suara semua. Kemarin saya wawancara Suleman Pontoh ya, Pak Suleman Pontoh itu yang luar biasa masih tetap nulis ngomong. Kenapa saya ngomong terus? Saya tidak terima kalau ada orang yang menghancurkan negara ini. Baik secara hukum, secara sosial, secara ekonomi, secara budaya, secara lingkungan. Kita ini bukan dari sisi hukum aja loh. Kamu bicara lingkungan, kamu ngobrol sama Inang nanti 3 hari 3 malam. Oke. Bagaimana rusaknya Citarum itu. Bagaimana sulitnya bikin betul sungai yang sudah kotor. Sungai Musi juga, Sungai Batanghari juga. Ini belum sempat ngomong hal-hal yang esensial ya. Itu juga akhirnya berkaitan karena tidak ada penegakan hukum. Tuh sama aja. Jadi yang pabrik-pabrik buang limbah, sampah, B3 beracun. Citarum itu udah nggak ada ikannya lagi loh yang bisa hidup. Kecuali ikan sapu-sapu. Karena tidak ada penegakan hukum. Karena kotor sekali ya. Kamu udah jalan-jalan ke luar negeri ke keliling dunia? Udah dong. Beberapa negara sudah pernah. Kamu ke Jepang? Pernah. Suka nggak? Bagus, bersih banget. Kenapa kamu suka? Bersih. Nah, Hukumnya sungainya- jelas. Atau kita nggak usah jauh-jauh ya. Kita ngomong di Singapura aja itu kepastian hukumnya itu enak Singapura banget. katanya negara kecil yang gede deh. Kan orang suka gini. Padahal kecil gede nggak ada pengaruhnya ya dong. Iya. Kecil ya penegakan hukum. Bener kamu. Nggak ada polisi kita takut. Kamu ngeludah aja nggak berani pasti di Singapura. Iya. Boro-boro buang limbah ke sungai. Buang puntung rokok aja nggak berani. Penegakan hukum. Kamu nggak bisa lari. Kepastian ada CCTV. Yes, kepastian hukum. Jadi tanpa ada polisi, kamu di Singapura, di Jepang, di Inggris, nggak pernah lihat polisi. Kenapa dong nggak berani? Karena kepastian hukumnya kuat banget. Yes. Itulah yang namanya publik itu, masyarakat itu pentingnya di situ. Mereka tidak mau merusak, bukan karena takut dihukum, karena mereka tahu ini negara saya. Ini tanah saya nih, kalau saya hancurin, saya sendiri yang rugi. Ini kan enggak. Sikat, hajar aja hutannya dihabisin, sungainya dihabisin, gunungnya dihabisin. Kenapa? Pokoknya saya dapat cuan Yes. dan saya tidak dihukum. Dia nggak mikir gitu bahwa itu gunung nggak bisa dibikin loh. Sungai itu kamu nggak bisa bikin sungai. Berapapun duit kamu nggak bisa bikin sungai. Kamu juga tidak bisa bikin satwa yang sudah hilang gara-gara ditebangin itu. Punya duit berapa triliun pun. Harimau kita untunglah di Sumatera masih ada harimau. Di Jawa, nah itu semua berkaitan dengan yang kita obrolin karena tidak ada kepastian hukum. Karena tidak ada penegakan hukum. Orang-orang yang merusak lingkungan, yang merusak, ini merusak demokrasi kalau saya bilang. Iya. Ya, yang dilakukan. Dan merusak rasa keadilan masyarakat. Oke, kalau saya melihatnya di Indonesia ini, hukumnya sudah ada dan dasarnya cukup baik. Cuma permasalahannya yang mengerjakannya, Inang. Menurut Inang bagaimana? Ya, law enforcement itu kan juga berkaitan dengan sistemnya tadi. Yang menegakkannya siapa? Nah, orang rekrutmennya aja nyogok. Gimana sih, kan bolak-balik kamu tuh nggak bisa ya. Benar. Jadi kamu ini kita lapor gitu. Ya lapor akhirnya mau cincai apa mau tutup kasus gitu kan, atau mau dibuka atau mau diterusin gitu. Jadi orang-orang yang menegakkan itu tidak paham tugasnya apa. Kenapa? Ya hati-hati lo nanti ditangkap. Yang mau ditangkap kan udah tahu. Ini gue kepret nih pakai $1 juta nih. Getar nggak dia? Gitu, getar lah gitu kan. Belum lagi hakimnya, belum lagi jaksa. Nah hakim yang ditangkap kemarin coba. Jadi kan itu kan bikin malu bangsa ini. Kenapa yang tadi kita bahas? Kamu kalau mau jadi polisi, jadi jaksa, jadi hakim tuh cita-citanya Mulia. mulia. Keren itu.
banyak risikonya, tidak mudah, dan harusnya dapat hormat dari masyarakat. Membanggakan lah. Iya. Ini kalau mau masuk sana cuma mau dapat duit banyak tuh jadi gimana? Bukan mau menegakkan hukum. Saya tanya sama kamu. Masuk akal nggak? Iya. Jadi yang direkrut itu salah dong. Gimana rekrutnya aja pakai duit ini Nah, gimana? kita harus bilang polisi rekrutmen tidak boleh pakai uang. Kalau kita bisa bikin dulu kasus kalu, tidak ketemu, tidak kelihatan semua daftar dan semua komputer yang mengerjakan. Tapi memang fakta kan, bahwa masuk ke kepolisian harus pakai pelicin, harus ada Makanya yang kenal. harusnya tidak perlu ada orang yang melicinkan ataupun juga kalau melicinkan apa ya? Melicinkan dan menyeretkan. Jadi sistemnya harus dibikin betul. Dicari dulu yang terbaik dari tiap-tiap SMA. Oke. Ya. Lalu mereka bisa direkomendasikan dari sekolahannya untuk menjadi polisi. Polisi gajinya dinaikin dong. Oke. Jangan dong barada-barada gajinya cuma 1,5, ada lah tunjangan-tunjangan. Jangan dong, dinaikin dong. Oke, ini sudah dapat 2 nih tipsnya dari Inang nih. Pertama, rekrutmennya perbaikin. Yang kedua, gajinya perbaikin. Naikin dong. Di polisi yang paling rendahan itu paling nggak dengan dosen pemula deh. Oke. You're talking about like 10 million. Yes. Saya setuju banget. Karena resikonya tinggi loh jadi polisi. Lah. Nggak main-main loh. Nyawa taruhannya. Dan mereka juga mesti punya dignity kan. Mereka mesti punya harkat, martabat yang disebut-sebut sama Sambo tuh. Tapi dia nggak urus harkat dan martabat Polri. Iya dong. Kalau dia mau ningkatin harkat martabat, dia bikin betul. Supaya tidak ada korupsi, tidak ada rekayasa kasus, tidak ada penghilangan barang bukti, tidak ada perbuatan busuk dan bejat dan biadab seperti yang dia lakukan. Itu baru dia bikin betul kepolisian. Oke. Ini kan enggak, dia rusak. Kalau kamu mau bikin betul, itu kan jadi dinaikin gajinya. Rekrutmen gajinya dibikin supaya dia bisa tanpa jadi centeng di kiri kanan, tanpa meres siapapun bisa hidup. Yes. Anak-anaknya disekolahin semua. Mau dari SD, TK sampai ke universitas. Semua anak polisi sekolah gratis. Kesehatannya dijamin. Semua keluarga polisi tidak ada yang boleh susah kalau sakit. Orang tua tuh bingungnya 2 nih. Pendidikan anak sama kesehatan anak. Benar nggak? Ya, kasih 2 itu. Yes. We give 2 itu. Lalu dikasih gaji sehingga mereka bisa Tenang. traktir nonton, traktir makan. Nggak perlu ditraktir cekong. Betul. Saya lihat teman-teman yang polisi itu. Wah, ayo undang, Inang diundang. Diundang bukan di restoran dia, di restoran. Loh kok tokenya yang bayar, kan lo yang ngundang, gimana sih? Nah itu tuh nggak boleh budaya kayak gitu, gratifikasi. Kalau kamu undang saya, kamu bayar dong Richard. Yes. Jangan suruh orang lain yang bayar. Karena punya gaji cukup, punya penghasilan cukup. Kalau uang kamu nggak banyak, kamu traktir saya di Bakmi GM juga saya seneng. Yes. Nggak usah traktir saya di restoran mewah, tapi bukan punya kamu. Punya orang lain yang kamu harus jadi centengnya. Dan nah, akhirnya itu jadi tuh, gratifikasi dan kita nggak keenakan dan kita berhutang sesuatu. Yes, itu tuh. Gratifikasi ilangin. Dihukum. Gratifikasi. Polisi tidak boleh menerima apapun. Boro-boro naik jet gratis. Tapi kalau gratifikasi dihilangkan, saya pikir hanya berapa gelintir polisi nanti yang masih bisa ada di Indonesia ini. Anggarannya kan gede, anggarannya lebih dari 100 triliun. Bikin dong gajinya keren. Bikin dong gajinya jadi bermartabat. Bikin dong perumahan yang bagus buat polisi. Jangan cuma jenderal-jenderalnya aja punya rumah 20, punya mobil Lexus 12. Sementara yang rendahan dijemur tiap hari, berurusan dengan demo, berurusan dengan masyarakat, berurusan dengan pembunuhan di kelas bawah. Itu yang harus dibikin betul. Karena kalau ini piramida nih, yang paling banyak kan yang di bawah ini. Yang di bawah ini yang susah banget. Kenapa nggak dikasih buat mereka dulu daripada buang triliunan untuk persenjataan? Saya bilang di SDM-nya dicari yang benar, lalu dibikin hidupnya mereka itu nyaman. Bisa pergi ke dokter kulit istrinya. Loh, kalau kamu kenal polisi yang jujur kayak gitu, kamu kan juga kasih diskon, bukan gratifikasi. Yeah. Karena kamu
Keren. Privilege. Yes, privilege. Okay, I will charge you, but I will charge you very very low. Yes. So they don't see it as gratifikasi gitu loh, bahwa it's a form of respect, Oke. bukan fear. Betul. Kalau ini kan, wah kasih deh, nih. Kalau enggak ntar digangguin nih. Betul. Nah itu beda. Betul. When you give something with respect and then you give it gladly, kamu memberikannya itu dengan sukacita, maka polisi itu jadi disayang. Betul. Kan itu yang terjadi. Karena prestasinya ya. Yes. Misalnya Inang menang Olimpiade apa begitu ke toko saya, wah saya baru tahu nih. Gak apa-apa, gratis aja kayak gitu. Iya, Atau saya kasih diskon khusus kayak gini. Betul. Karena kita appreciate. Susah banget mesti menang Olimpiade baru dapat diskon di tempat kamu. Atau misalnya karena polisi kan, atau Yes. waduh, martabat polisi kita kan keren-keren. Profesi kayak gitu, aja, ya kan? profesi. Iya. Profesi yang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu akan menimbulkan rasa respect dan hormat. Oke. Ya kan? Inang, Gitu. saya pengen tanya kayak gini. Ini kan kalau menurut saya kasus Verdi Sambo ini sialnya aja. Inang. Apes dia karena yang dibunuh orang Batak. Apes aja nih menurut Apes. saya. Saya kalau ini kan direkayasa sedemikian rupa. Inang. Pertanyaan pertamanya adalah uniknya kok banyak yang terlibat, tapi tersangkanya kok sedikit sekali. Nah, itu keren tuh. Obstruction of justice. 97 orang yang diperiksa ya. Jadi itu harusnya 97, katanya 35. Harusnya sih masih lebih banyak lagi. Dokter forensik, siapa yang ngangkut ambulan, itu diperiksa semua harus. Dan harus dibuka kepada publik. Kenapa dia diperiksa? Iya kan, dari otopsi yang pertama aja kan gelap. Yang ngambil pistol pertama, kamu dari hari ini tahu nggak kamu pistolnya punya siapa, atas nama siapa? Nggak tahu saya. Makanya udah bulan ketiga, udah udah apa P21. Kenapa belum tahu? Masih ribut. Ini peluru siapa yang masuk kemana, kan lucu, ada rekonstruksi tapi rekonstruksinya ecek-ecek. Katanya scientific crime investigation. Gimana? Kalau scientific crime investigation, saya bicara sama Sulaiman Ponto. Kalau kamu ditembak nih, dia ambil benang nih. Dari sini bener kan nih nembaknya dari sini? Iya kan? Seberapa jauh tembaknya? Itu benang tuh zaman dulu. Kalau sekarang kan bisa pakai laser beam gitu. Dari mana ini laser beam itu? Kamu dari atas, terus tiba-tiba bisa tulang patah, bagaimana? Loncat pelurunya gitu atau apa. Jadi hal-hal yang seperti itu mencerdaskan publik. Nah, apa yang disajikan di depan kita itu tidak masuk akal. Dikerjakan sepertinya seolah-olah proforma saja. Lalu soal rekayasa. Tadi kita bilang soal rekrutmen, lalu juga pendidikan polisi juga nih di akademi polisi, lalu di sekolah-sekolah SPIM-nya. Polisi itu harus mengenal budaya di seluruh Indonesia. Tadi kan kita bicara Bhinneka Tunggal Ika. Budaya orang di Madura sama di Papua sama di Batak kan beda. Iya. Kamu pergi ke tempat orang Batak, kamu bilang jenazahnya nggak boleh dibuka. Kalau dia orang Jawa mungkin nggak apa-apa, dia Jawa, Muslim, sudah ditaruh di pocong, tinggal ya udah buru-buru harus pada hari yang sama sesuai dengan adat, budaya dan kepercayaan. Betul. Kalau orang Batak nggak bisa digituin. Dia harus dibuka peti jenazahnya, harus diulosi dulu jenazahnya. Lalu ada budaya yang namanya mangandungi. Berasal dari kata andung. Andung untuk kandungan. Jadi anak itu dari kandungan ibunya, bagaimana dia diurus waktu dia masih di dalam perut ibunya. Rahim ya. Rahim itu kan rahim. Kenapa namanya rahim? Kasih ibunya tuh ada di situ. Oke. Lahir dia, disusui, dibesarkan, dididik. Tiba-tiba pulang jadi mayat. Itu harus diulosi dan ibunya harus meratapi, mengandungi namanya. Jadi kalau dia meratap itu, kamu tahu Joshua mulai dari perut ibunya sampai dia ke tanah tuh diceritain sama ibunya. Kamu anak yang baik, kamu tidak pernah lupa sama ibumu, kamu selalu mengingatkan walaupun kamu tahu kita orang susah, kita orang miskin nak, tapi kamu berusaha jadi tulang punggung keluarga itu terus. Jadi kita tahu, kamu dari kecil selalu jadi anak yang penurut, kamu sangat lembut hati. Jadi ibunya tuh mengeluarkan semua. Itu hanya bisa dikeluarkan kalau dia lihat tuh muka anaknya terakhir kali sebelum dia masukin ke tanah. Oke. Dikasih ulos. Gitu. Nah, kan yang namanya Hendra Kurniawan tuh berarti nggak paham
Sambo juga nggak paham, boleh bintangnya 7. Tapi dia tidak tahu sama sekali soal budaya. Tidak pernah belajar antropologi. Tidak pernah belajar sosiologi. Pertanyaannya, kok bisa? Ada yang salah dong. Iya. Kamu kan bukan cuma belajar secara kimia obat-obatan aja. Kamu belajar menghandle manusia dong. Kamu bicara dengan orang umur 70 tahun sama bicara sama anak umur 17 tahun beda dong. Iya. Nah, itu nggak ada skill itu tuh pada kepolisian. Nggak diajarin. Gimana caranya bisa diajarin? Kita ngelihat kok bintang 1, bintang 2. Saya cuma ngelihat, wah bego nih jenderal, nggak ngerti orang Batak nih, datang bilang nggak boleh buka peti. Itu kan ngajak perang namanya. Dia mau tawarkan uang $1 juta, $1 triliun pun nggak akan diterima. Itu yang salah tadi yang kamu bilang. Semua bisa selesai dengan pelicin uang. Ada hal-hal yang nggak bisa loh. Tetap ada yang nggak bisa. Penegakan hukum adat. Kamu mau kasih berapa? Terus bilang ya udah kita kuburin gak usah dibuka. Gak bakalan. Kultur ya. Yes. Kultur, adat. Karena itu hal yang prinsipil dalam diri kita. Yes, itulah fondasi kehidupan mereka. Fondasi kehidupan orang Batak itu yang masih dijaga. Gitu Richard. Artinya kan gak paham dong. Yes. Baik yang di Jakarta maupun yang di Jambi. Maupun yang terbang naik private jet semuanya gak paham. Pendekatannya tuh pendekatan kekuasaan loh. Yes. Pakai pasukan, tutup semua ini. Pintu ditutup, telepon diretas, gak ada yang bisa masuk. Jendela ditutup, ini ditutup. Mau apa gitu. Tapi kan gara-gara itu justru jadi heboh dan ketahuan jadinya. Ya kan karena ada tantenya yang bikin tayangan di Facebook. Kan diambil semua. Iya. Iya. Diambil semua dan dia diam-diam teleponnya cuman merekam, handphonenya cuman merekam itu yang ditayangkan. Nah, kita perlu orang-orang yang kayak gitu. Oke, apalagi sekarang kan zaman media sosial ya, gampang banget untuk viral ya. Nah, benar tuh. Kalau ada yang nggak benar, bisa kita viralkan. Diviralkan, tapi kemudian ditindaklanjuti. Juga kadang nggak ditindaklanjutin juga. Nah, males masyarakatnya kan. Lah udah nanti juga nggak diapa-apain. Nah itu kan bahaya banget. Ya, saking mengerikannya itu orang lebih percaya Satpam BCA daripada polisi. Itu gimana coba? Itu ngeri. Itu ngeri. Itu ngeri. Karena Satpam BCA diajarkan hospitality. Nah, ya kan hospitality kenapa nggak diajarin? Padahal kamu urusannya sama masyarakat. Gimana kamu negur orang, gimana membuat orang nyaman, gimana membuat orang rileks. Nggak diajarin. Datang bawaannya kayak mau ngajak perang gitu kan aneh. Katanya mau melayani, melindungi. Padahal BCA nggak jual security ini loh. Nggak menjual fasilitas security loh. Oh ya, tapi kan mereka menjual service. Tapi begitu dikenal, ini kan bukan kata kita ya. Netizen saja bilang kan kayak gitu. Ini kan kata netizen ya Pak Kapolri ya. Ini kata netizen kan. Artinya begitu suksesnya dia, dengan pelayanannya dia, begitu membuka pintu ada yang bisa dibantu. Pasti mau klien tuh mau kemana dia yang mengarahkan kayak gitu punya ya. Artinya tidak ada sosok seperti itu di kepolisian yang dipimpong ini. Ini saya kasih tahu. Dulu biasanya nggak kayak gitu. Dulu yang service excellence itu namanya Citibank. Lalu dulu sekarang udah nggak ada lagi Niaga jadi CIMB ya kan. Karena mereka mengajarkan dari mulai CEO sampai ke Satpam untuk punya service of excellence namanya. Bagaimana menyapa segala macam, seragamnya higienis, menyenangkan segala macam itu dipikirkan gitu. BCA belum, BCA masih cakadul tuh tahun 80. Tapi dia memperbaiki diri. Sekarang orang ngomongnya Satpam BCA, dulu nggak, dulu Satpam Citibank. Oh gitu ya. Satpam Bank Niaga. Alah BCA Satpamnya kacau gitu. Tuh tapi tahun 80. Sekarang 2022 orang bisa bilang Satpam BCA oke. Artinya kan ada perbaikan. Yes. Terhadap sistem mereka bertambah baik gitu. Berarti polisi juga bisa diperbaikin dong. Iya bisa dong, orang polisi juga manusia kok. Oke. Yang tunduk kepada sistem. Artinya kalau diperbaikin polisi bisa diperbaikin ya. Kepolisian Republik Indonesia juga bisa diperbaikin. Iya gitu. Tapi ada pertanyaan yang tadi yang kasus Verdi Sambo tadi kan saya ngomong sial ini. Ya.
ketika ini dibongkar ini menjadi suatu aib yang luar biasa banget. Mungkin nggak kalau aib-aib yang lain juga kita bongkar? Mungkin saja harus dibuka. Kan katanya FS ini kan suatu kerajaan di dalam kerajaan. Mabes dalam mabes kalau Iya. kata Mahfud. Ya, dan ini kan artinya kan bukan hanya menyelesaikan satu masalah ini dong yang direkayasa. Pasti kan ada masalah-masalah lain yang direkayasa juga. Betul. Cukong-cukong lain yang direkayasa juga. Betul. Melibatkan entah Mafia. seberapa besar. Mafia. Iya, entah kasusnya. Mungkin nggak kita buka itu semuanya agar memperbaiki bangsa ini? Mungkin saja. Dan harus dibuka. Harus dibuka. Karena kalau cuman urusan Sambo kemudian sudah dihukum, PC sudah ditahan. Terus, yang tadi kamu bilang obstruction of justice-nya gimana 97 orang itu? Berarti kan sistemnya nggak benar dong. Bisa ada jenazah nggak ada yang laporin, kan ngeri. CCTV bisa hilang? CCTV bisa sambar petir, petirnya belum diperiksa. Sampai sekarang. Kan harusnya diperiksa dong. Kenapa dong nyalahin petir terus tiba-tiba ketemu? Berarti kan ada genderuwo yang bawa balik. Siapa dong yang mengembalikan? Forensiknya bisa. Nah, ada nggak yang pernah nanya? Kok CCTV bisa tiba-tiba ada jalan sendiri CCTV-nya? Terus juga hal-hal yang membuat kita bisa memperbaiki sistem itu salah satunya itu transparansi, Richard. Kalau kamu transparan, kamu bisa memperbaiki apapun. Karena apa? Karena publik akan tahu bagaimana cara kamu menghandle satu perkara, siapa yang menanganinya, lalu juga ada kesepakatan apa selama penyidikan itu. Dibuka, kalau dibuka kan kelihatan semua. Sekarang ini kan kayak, kalau dibuka boroknya kebanyakan. Ya nggak apa-apa. Kan akarnya tetap kita memerlukan kepolisian. Kalau rantingnya semua penuh dengan jamur, ulat, bulu, kutu, dan hama, harus ditebang. Tebang dong. Potong sekarang juga. Ya itu kan Kapolri bilang, kalau salah kepalanya dipotong. Kita kan nanya, kepala siapa yang dipotong? Kalau sekarang urusannya Hendra Kurniawan aja belum dihukum, dipidanakan. Ya kan, lalu banyak perwira-perwira lain yang juga hanya etik dulu, pidananya belum. Padahal kan ya nggak apa-apa lah kalau memang kamu mau nggak punya polisi yang kelakuannya seperti melakukan obstruction of justice. Nggak mau dong. Nah, ini kan mengerikan. Mengerikan. Dia ngilangin barang bukti, dia rekayasa, dia bantu seorang pembunuh. Habis itu ya sudah kamu dihukum mutasi. Nanti balik lagi ke kepolisian. Kamu punya kepolisian yang mentalnya seperti itu. Mau nggak? Nggak mau dong. Ya udah kita mesti bilang nggak bisa. Jangan mutasi-mutasi, pecat dong. Banyak yang lain kok yang bagus. Nah itu yang namanya memperbaiki sistem. Kenapa kalau ada virus kamu nggak bolehin masuk ke kantor pegawai kamu? Supaya nggak tertular dengan yang lain. Bedanya apa nih? Yang kerjanya menghilangkan barang bukti, menghalang-halangi penyidikan, dan sudah berkali-kali melakukan itu. Ini kan bukan pertama kali pasti. Kompak banget. Ini CCTV, ini ambulans, ini otopsi, ini pergi ke Jambi, ini ngarang cerita, ini panggil LSM, ini bikin press conference. Itu kerja gede loh. Oke. Do you see? It's not easy. Makanya matinya hari Jumat diumuminnya hari Senin. 3 hari berundingnya. Iya, mau kamu punya polisi kayak gitu? Siapa saja yang ikut dalam perundingan itu kan harusnya jangan ada di kepolisian dong. Wah, nggak bisa kayak gitu, inangkan kesian loh. Kesian rakyat Indonesia sama kesian institusinya kalau mereka dibiarkan. Kenapa? Karena itu akan menjadi virus. Virus yang melegalkan hal-hal yang merusak. Karena udah biasa. Tapi saya ngelihat mungkin juga karena FS-nya terlalu sakti juga ini. Nggak ada orang sakti, yang ada orang punya duit banyak. Dia sakti, dia takut sama bandar judi gimana? Kalau dia nggak takut, dia tangkap dong. Artinya FS ini punya duit yang banyak sekali. Ya dari mana duitnya gitu kan pertanyaannya. Oke. Kan saya bilang nggak usah lah ngomong macem-macem. FS gajinya 30 juta, 3,9 juta. Ditambah tunjangan sekitar 25 juta. Katakan 30 deh. Dia bayar itu 1 miliar, 500 juta, 500 juta, 2 miliar. Jadi dorong uang 2 miliar. Ada yang nanya nggak duit 2 miliar dari mana? Kalau gaji kamu 30 juta. Kenapa tidak ada yang mempertanyakan? Dia kasih kepada LPSK amplop. Kenapa nggak ada yang nanya?
Mobilnya harganya 5 miliar, bukan 1 loh, ada 3. Kenapa nggak ada yang nanya? Karena sudah biasa. Nah, ngeri nggak? Ngeri nggak? Ngeri. Dan kita memaklumi. Jadi seolah-olah kita memaklumi. Harusnya kan enggak. Harusnya kan enggak. Kalau ada yang kayak gitu kan kita tanya. Dapat duitnya dari mana? Nah, kan nggak boleh bisnis. Bahaya kalau dia bisnis. Kan nggak boleh gratifikasi. Nggak boleh gratifikasi. Jadi hal-hal seperti itu, kalau kita mau mengangkat harkat dan martabat kepolisian, yaitu kita bantu polisi itu jadi terhormat, gajinya cukup, direspek sama masyarakat dan tidak mengkriminalkan masyarakat, tidak menekan masyarakat, tapi menghamba kepada mafia atau yang punya uang, kan ngeri. Tapi saya juga nggak salah kan ngomong kalau misalnya FS ini sakti. Buktinya walaupun beliau ditahan saja, istrinya tidak ditahan, satu. Yang kedua, ada banyak institusi yang membelanya. Termasuk Komnas HAM, apalagi ya, Kompolnas. Kan ya. dia banyak. Bahkan terakhir Pendeta Gilbert. Iya, benar. Nah, itu karena banyak doa. Dorongan amplop. Bukan karena sakti. Bayangkan loh, ini berita nasional, viral nasional nih. Iya. Bukan tidak viral nasional loh, Inang. Ini viral nasional, orangnya sudah ditangkap, sudah ibaratnya vonis masyarakat ini sudah ada di mana-mana, social judgment-nya sudah ada. Tapi doanya juga kenceng. iya. Gimana dong? Emang komisi-komisi bergeming kalau didoain. Dorongin amplop. Artinya sakti dong. 1, 2. Bayangin ilmunya dari jauh kayak gini aja. Enggak lah, itu juga itu mah ilmu bandit, ilmu mafia, nggak usah sakti. Itu mah nggak ada orang sakti seperti itu. Sakti itu kalau kamu segan sama orang, kamu nggak usah didorong sama amplop, nggak usah disogok, kamu tolong itu orang. Oh. Kamu pikir orang-orang 97 itu mau nolongin dia Oke. karena hormat sama dia? I don't think so. Kenapa dong sekarang rame-rame merasa, oh saya di-prank, oh saya ini dikibuli, saya dikelabui. Yang bener aja bintang 1 dikelabui, bohong banget. Kalau bener bahwa dia sakti, dan itu dia punya teman-teman yang setia, nggak akan nyanyi-nyanyi dong. Kenapa Baradae nyanyi? Udah didoain tuh sama 1 miliar. Karena dia tidak sakti. Karena dia sama sekali tidak sakti. Oke. Yang sakti itu nabung harta, iya sakti. Iya dong, bisa usir orang keluar dari rumahnya. Bisa bilang gua nggak mau. Iya. Jadi wapres lagi, keren itu. Oke, berarti doanya yang tinggi aja cuma ini ya. Iya itu dia, dorongan amplop yang tidak henti-henti itu. LPSK, nah kan kamu bilang LPSK dikasih. Emang Komnas HAM sama Komnas Perempuan nggak dikasih? Mungkin nggak ngundang 4 orang, yang 1 didorongin, yang 3 nggak? Nggak mungkin. Betul. Cuman yang 1 lapor. Yang 3 code of silence kalau kata Soleman Ponto. Code of silence. Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kompolnas. Kak Seto, Pendeta Gilbert. Nah, bisa digolongkan itu, udah bisa dikategorikan gitu. Kemana Kak Seto pada waktu Vanessa Angel ditahan? Katanya ada juga, dia Ada bisa juga ya? lah. Cuman ya gini lah, ini mau nyelamatin putri dan anaknya, perginya ke Makobrimob. Emang anaknya ada di Makobrimob? Kok lucu? Loh, kamu melindungi anak, kok kamu gak lihat anaknya? Ya saya menemui Sambo dulu. Ya itu minta doa sama Sambo. Udahlah. Orang tuh bisa retorika, formalitas gitu, tapi dari energinya kamu bisa lihat. Orang-orang yang berbohong, Seto, Kompolnas, Benny Mamoto, Gilbert Lumoindong, mau apapun yang keluar dari mulutnya, itu sudah tidak ada harganya sama sekali. Karena mereka tidak punya hati nurani. Tidak punya rasa kemanusiaan. Retorika bisa ngomong apa aja, tapi kamu bisa tahu kok. Ini orang ini yang dibelain apa ya? Wah, nggak ada kayaknya yang dibelain, ini cuma urusan dia sendiri aja. Dan semua dipakai untuk stempel. Kamu ngerasa kan?
Jabatan itu tidak bikin kamu jadi baik, Richard. Tapi kamu punya perilaku, kamu punya sikap, apa yang kamu lakukan berguna nggak buat publik, baru bisa bikin jadi orang hebat. Oke. That's what makes you sakti. Kalau enggak sih, ya kamu banyak uang, kamu punya kantor bagus, belum tentu kamu sakti. Kenapa? Apakah teman-teman kamu akan belain kamu sampai mati? Belum tentu. Unless you really do things with all of your heart. Orang sakti itu kalau nggak punya uang, banyak pengikutnya. Gandhi itu sakti. Nggak ada dia sogok-sogok orang. And people will die for him. Aung San Suu Kyi itu sakti. You see, people yang orang will die. Oke, ini perbedaan definisi sakti sih. Saya melihat sakti itu adalah menutupi sesuatu kebohongan dengan kebohongan yang lain. Itu adalah sakti menurut saya. Itu mah bejat. Ya kan? Bagaimana ketika ketahuan berbohong satu, terus merekayasa sesuatu hal yang lain untuk menutupi yang ini, dan lolos dari kejadian itu, itu menurut saya sakti. Iya, iya betul. Iya, sakti on the dark side ya, kayak Darth Vader gitu ya, kayak Voldemort. Voldemort itu sakti, tapi dia kalah sama Harry Potter. Kenapa dia kalah? Jawab dong. Karena kejujuran hati. Satu, Harry Potter itu tulus, ya, jujur. Tapi yang paling penting ada cinta ibunya. Ibunya mati demi dia. Yang sakti itu ibunya. Gua mati nggak apa-apa deh. Yang penting anak gua selamat. Oke. Itu baru real mother, ibu yang sebenarnya. Bukan kayak PC, pura-pura sayang sama anak-anaknya nggak pernah dibawa kemana-mana. Ke Magelang juga nggak ada. Katanya mau anniversary perkawinan. Kok anaknya nggak diajak? Kok diajak ajudan 8 orang? Kenapa sih anaknya nggak diajak? Jadi itu kayak, udahlah. Kalau if you have love kepada anak kamu, maka anak kamu itu tidak bisa dijahati. Boro-boro dibully, dijahatin orang juga nggak mempan. Kenapa? Karena you give love. Jadi yang bikin Harry Potter sakti itu ibunya. Itu kan cinta ibu yang mendingan dia mati. Mati ada gininya. Itu kan cuma cerita fiksi, tapi hakikatnya adalah cinta dari seorang ibu protek dia dari kejahatan yang terbesar. Saya juga mencintai kebenaran, mencintai keadilan, mencintai keluarga Joshua yang menderita. Maka yang saya lakukan adalah, yaitu, kita tahu nih ngelawan kejahatan yang besar. Tanya, takut nggak? Enggak, saya takutnya sama orang baik. Sama orang jahat jangan takut. Karena masyarakat yang punya ketakutan fear itu diciptakan. Takut akan bahaya laten PKI, takut akan Islam fundamentalis, takut akan serangan dari Australia, takut dia di karang-karang aja gitu. Dibikin fear management. When you're fear, you need a centeng. When you're fear, you need a backing. Tapi kalau kamu jujur dan hidupnya lurus-lurus aja, nggak perlu ada backingan dong. Kamu hanya perlu teman yang baik, kamu hanya perlu lingkungan yang baik, kamu hanya perlu penegakan hukum yang baik. Hidup kamu akan damai. Begitu. Oke. Inang, ini mau kusut nih, mau diperbaikin ya. Inang sampai kapan sih mau kawal kasus ini? Selama Hayat masih dikandung badan lah. Inang nggak pengen, kalau perbaikin dari luar kayak gitu sulit, Inang mau nggak perbaikin dari dalam? Maksudnya suruh jadi menteri anggota DPR gitu. Nyalek gitu. Males. Nggak mau Inang. Civil society itu selalu dianggap remeh. Karena orang-orang yang punya duduk dalam komisi-komisi atau lembaga-lembaga itu dibuktikan sekarang. This is the time when you see. Itu nggak ada isinya tuh yang duduk di komisi 3 tuh. Nggak ada isinya sama sekali.
Ada yang tiba-tiba bilang itu anaknya Sambo tuh aset nasional. Bagaimana kabarnya PC? Nggak ada satupun yang ngomong soal ibunya Joshua atau keluarganya Joshua. Then you will see bahwa next nggak bisa lagi nih orang-orang kayak gini duduk di situ. Dan dibuktikan juga gitu loh bahwa ayo sini suruh duduk anggota DPR sama saya. Duduk Komnas HAM sama saya atau Kompolnas. Civil society itu bisa menjadi berdaya ketika tidak terkena kontaminasi. Kenapa? Digaji, disogok, dikasih fasilitas. Loh, iya dong. Atau ada utang budi? Usman Hamid bilang anggota DPR itu kan harusnya galak ke polisi. Kalau kita sayang sama anak kita juga kita galak. Anak kita nggak mau sikat gigi, kita galaknya minta ampun sampai anaknya nangis-nangis. Dia bilang nanti kalau udah gede giginya habis nyalahin orang tua yang tidak pernah suruh dia sikat gigi gitu kan. Ini juga sama. Usman Hamid pernah bilang bahwa ini anggota DPR nih nggak berdaya nih sama polisi. Ya minta tolong melulu. Tiap hari tolong dikawal dong. Nanti tolong mobil saya dikasih nomor yang bagus ya. Tolong dong saya ini ada urusan ini anak saya narkoba tolong dong. Ini jadi yang dia mau lolos dari hukum mau impunitas jadi utang budi. Begitu ketemu nggak bisa menjalankan peran koreksi itu. Checks and balancesnya. Ngapain sih mesti nomor mobil spesial? Semua anggota DPR. Jabatan juga sementara. Biasa aja gitu. Dan yang gaji kan kita uang rakyat. Kenapa kalau jalan mesti dikawal-kawal? Rasain dong macet sama rakyat banyak. Kalau anggota DPR yang keren ikut naik Transjakarta. Ikut sama rakyat. Lo mau jadi wakil rakyat? Dikawal aja udah bikin macet orang, bikin rakyat tambah menderita. Belum lagi ketua DPR yang sama konstituen kayak Jiji. Loh, iya dong. Kok sama rakyat biasa kayak Jiji kayak gitu dari mana? How can you lead if you don't love the people? Yang kamu mau lead itu apa kan manusia? Rakyat Indonesia, kalau kamu gak suka sama rakyat Indonesia, jangan mau jadi pemimpin. Duduk aja di rumah. Foya-foya, pergi ke dokter, wah benerin kulit, belanja, traktir teman-teman. Gak usah urus negara, gak usah urus parlemen. Beneran, I'm serious. Betul. I'm serious. Jadi jangan merusak tatanan hanya gara-gara dipaksain gitu. Ya karena kalau menurut saya kalau sudah masuk ke lembaga seperti DPR, membantu masyarakat seperti itu punya, yang dicari itu sebenarnya bukan uang lagi sebenarnya. Kalau masuk ke sana, kalau cuma mau cari duit itu salah banget. Pengabdian sih kalau menurut saya sudah salah. Duitnya gede loh. Ratusan juta gajinya. Kalau menurut saya sih harus pengabdian ya. Kalau misalnya nggak, inti utamanya itu bukan pengabdian, maka akhirnya jadi seperti ini. Ada yang salah dengan partai politik kita. Mereka tidak merekrut dengan baik juga. Orang-orang yang ditaruh di parlemen dan orang-orang yang ditaruh di kabinet itu bukan orang terbaik. Sama saja. Tadi kita bicara kepolisian rekrutmennya salah. Berarti kan institusi lain juga sama. Punya masalah yang sama. Gitu. Tapi kalau menurut saya itu ada permasalahan yang kompleks. Salah satunya adalah elektabilitas dan lain sebagainya. Ada orang yang baik tapi elektabilitasnya nggak bagus, kayak gimana coba? Karena kalau dia mau dicalonkan kan dia mesti bayar ke partainya. Kalau partai politiknya mau tanpa uang, bisa kok. Partai politik yang kalau kamu memang mau berjuang, mau menyumbangkan pikiran, tenaga, uang kamu, dan juga hati kamu untuk kemajuan negeri ini buat rakyat, harusnya diterima sama partai. Harusnya seperti itu. Gitu. Inang, terakhir Inang. Terakhir Pendeta Gilbert sudah minta maaf. Gimana tanggapan Inang? Gini, dalam permintaan maaf itu ada 3 hal yang kamu mesti catat. Yes. Kayak gini, Richard, gue minta maaf dong, maafin gue ya. Mau gak kamu maafin saya? Harus mengakui kesalahan. Nah, kamu nanya, emang kenapa? Ya gue ngambil duit lo. Oh ya udah, lain kali jangan ngambil duit, balikin dulu dong duit gue. Gitu loh. You know? 1, mengakui kesalahan. 2, dia juga meminta maaf kepada orang yang dia rugikan. Dan berjanji tidak akan mengulanginya. 3, menanggung konsekuensinya. Konsekuensi. Ini 3 hal nih.
Yang dia lakukan itu cuma nomor satu. Dia tidak mengakui kesalahannya apa, tidak menunjukkannya kepada siapa. Kalau dia datang ke Jambi untuk pura-pura sedih, datang lagi ke sana dong minta maaf. Sama minta maaf sama umatnya yang dikelabui. Minta maaf sama semua orang Kristen yang sekarang menjadi marah kepada dia. Gitu. Lalu konsekuensi ada dua. Konsekuensi kemanusiaan, konsekuensi hukum. Konsekuensi kemanusiaan, dimaafkan dia. Misalkan oleh keluarga Joshua. Konsekuensi hukumnya dia mesti jalanin, saya maafin kamu. Tapi kamu bunuh orang, kamu tetap harus masuk penjara dan kamu jalani hukuman, maka kamu ngerti nggak? Yes. It's the same. Dia menyebarkan fitnah, dia menyebarkan hoax. Dia menyebarkan kebencian. Ada konsekuensinya. Itu pidana. Mau nggak dia menjalani konsekuensinya? Jadi jangan asbun. Gitu. Jadi orang melihatnya, oh dia udah minta maaf. Memang. Menebar fitnahnya tuh ngeri banget. Dari mulai perkosaan lah, dari mulai si Ferdy Sambo tidak membunuh lah, dari mulai harkat martabat lah. Entah apa-apalah dalam khotbah itu. Yang kemudian dalam pidato 7 menit itu seolah-olah selesai. Nggak bisa kayak gitu. Itu kan namanya membohongi rakyat. Mengelabui publik juga. Retorika. Kalau orang tulus, nggak kayak gitu modelnya. Jadi, udahlah. Kita juga sering kok dengar orang-orang yang minta maaf kepada kita, tapi kita tahu minta maafnya nggak pakai hati. Besok dia bikin lagi. Maafin gue ya, besok dia ngemplang lagi. Dan menurut Inang nggak pakai hati? Enggak lah. Enggak lah. Karena dia tidak menjalankan yang 3 unsur itu tadi. Oh, oke. Iya dong. Saya minta maaf ya Richard. Saya pernah jelekin nama kamu. Tadinya kamu mestinya dapat kerjaan dari ini. Tapi saya sikat kamu di belakang. Jadi kamu gak dapat kerjaan itu. Ini saya kasih kerjaannya balik. Konsekuensinya saya tanggung. Kamu rugi. Gara-gara saya sikat di belakang kamu gak tahu. Ini saya gak akan melakukannya lagi. Sekarang kita sama-sama ya. Nah itu baru keren. Oke. Kalau cuma maafin ya. Supaya nggak heboh. Satpam BCA juga bisa ngomong minta maaf. Mudah-mudahan Pendeta Gilbert nonton. Kalau Kapolri nonton hari ini, Inang, apa yang pengen disampaikan? Kepada Kapolri, jangan takut untuk bikin bersih semuanya. Kalau saya ini belajar dari alam, ya kan? Saya mau bilang ke Pak Kapolri saya ini petani. Di taman saya itu banyak tanaman macam-macam. Kalau ada satu pohon yang menghasilkan banyak buah, tetapi hutunya banyak sekali, itu pohon satu taman bisa rusak semua. Maka ranting-rantingnya itu atau pohonnya harus ditebang. Bukan tamannya dibakar atau dimatikan. Jadi dengan menanam itu kita belajar banyak banget. Kalau kita mau menyelamatkan ini kepolisian, ini Polri ini, saya mau ngomong sama Pak Kapolri. Polri itu bukan punya polisi, punya seluruh rakyat Indonesia. Punya saya, punya Anda, punya semua. Jadi alam itu guru yang terbaik. Kalau ada pohon yang rusak, ya, maka pohon itu ditebang. Gak usah ngomong soal kepala dipotong itu sih udah 1 retorika, 2 gak masuk akal. Emang mau potong kepala orang? Emang mau potong komandan? Kenapa dong sekarang yang kena cuman Barada aja? Kalau Sambo yang salah, kepalanya Sambo siapa? Loh, itu ngomongnya jadi bumerang loh. Kapolri bilang kalau Sambo salah, Sambo selalu bilang 2 tingkat di atas saya itu bertanggung jawab. Itu bolak-balik dia ngomong. Berarti Kapolri bilang, Sambo salah saya tanggung jawab dong. Kalau di Jepang udah mundur dia. Tapi kan ini enggak ngomong potong kepala mana kepala yang dipotong? Yang ada Baradaya jadi dijorokin. Ini nanti juga sidang seolah-olah wah Eliezer aja yang dipenjara. Urusan kejaksaan juga, tukang chat aja yang kita jeblosin. Emang ada tukang chat bisa masuk ke kantor kejaksaan gak ada izin? 10 lapis tuh. Saya mau masuk sini aja gak bisa. Mau bawa puntung rokok, mau bawa chat. Loh, jangan tukang, saya aja gak bisa. Dia tanya, ibu bawa apa? Mau ngechat di mana? Siapa yang perintah? Nah, itu pandai. Jadi udahlah. Sekarang orang tuh harus dibikin pandai. Jangan dibodoh-bodohi. Berhentilah membodoh-bodohi rakyat Indonesia. Pesan saya juga,
Kalau polisi-polisi yang sedang berpangkat sekarang Kapolri, Kapolda, Kapolres, tapi kan tidak selamanya menjadi polisi. Kita akan mati juga. Apa iya nanti anak cucu semua sekeluarga jadi polisi? Punya kekuasaan? Kan enggak. Dan itu yang patut untuk diingat bahwa kita tidak hidup selamanya dan yang sekarang berpangkat jadi polisi tidak selamanya juga di sana. Satu ketika akan duduk pada posisi Jadi rakyat biasa. jadi rakyat biasa, masyarakat sipil. Makanya saya bilang saya ini bangga jadi masyarakat sipil. Karena kita ini pemegang saham terbesar di Republik ini. Jadi perlakukanlah pemegang saham itu dengan hormat, bukan dibodoh-bodohi. Karena rakyat Indonesia ini bukan kera. Udah pesennya gitu. Thank you Inang. Mudah-mudahan sedikit suara Inang ini bisa memberikan secercah harapan untuk di Indonesia. Amin. Saya sebenarnya Amin. sebagai generasi muda saya bangga banget sih punya Inang dan Terima saya pengen kasih. Indonesia jadi lebih baik ke depannya. Amin. Ngobrol kayak gini kan supaya Indonesia jadi lebih baik sebenarnya. Iya. Saya juga terima kasih kok diundang. Saya bilang dokter kulit mau ngomongin soal polisian keren, boleh juga. Boleh. Thank you, Anak Inang. Boleh, thank you so much. Bye-bye.